Ya terus nanti saya biarin kamu bolak-balik ngambil belanjaan. Emang kamu pikir saya cowok apa? Cowok saya? Kamu tuh bisa nggak jangan bercanda kayak gitu, jadi panik. Bercanda, Pak. Sayang, kita masuk ke dalam ya. Kelihatannya ada tamu. Kamu. Jadi ngapain di sini? Ya udah. Hai, Vin. Karen, ada perlu apa? Aku tadi ditelepon sama Tante Rita. Katanya sebentar lagi kamu mau ulang tahun ya? Iya, hubungannya dengan kamu? Tante Rita bilang sama aku katanya dia khawatir kalau kamu tuh kayak tahun-tahun sebelumnya, nggak mau ngerayain ulang tahun. Makanya Tante Rita minta aku buat bujuk kamu. Siapa tahu kalau aku yang ngomong, kamu berubah pikiran. Karen, ulang tahun saya urusan saya. It's none of your business. Iya, tapi aku ngelakuin ini karena aku peduli sama kamu dan Tante Rita. Karen, sebaiknya kamu pulang. Ya, my voice. Astaga. Vin, kenapa? Ini bahu kamu masih sakit? Enggak. Kamu udah ke dokter belum? Harusnya tuh kamu istirahat, jangan kayak gini. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bangunin Mas Davin, memang nggak boleh terlalu berat. Misalnya biar saya aja yang bawain. Nurut ya. Kita ngobrolnya di dalam aja ya? Kamu udah masuk. Iya dong, kenapa enggak? Tamu itu kan harus dimuliakan. Mau bagaimanapun, Mbak Karen itu tamu. Ya kan? Ariana benar. Silakan kalian ngobrol aja ya. Vin, soal ulang tahun kamu, sebenarnya mama kamu tuh cuma pengen kamu kayak dulu lagi. Dia bilang sama aku katanya, kamu udah lama kan gak ngerayain ulang tahun kamu? Karen, urusan ulang tahun saya itu pilihan saya, hak saya. Seperti yang saya bilang tadi, bukan urusan kamu. Iya sih, kamu benar. Kalau kamu ngerasanya susah untuk menolak permintaan mama saya, nanti biar saya ngurus itu juga. Saya akan tolakin buat kamu. Gimana? Kamu bayangin aja, ada orang yang gak kamu kenal-kenal banget, tiba-tiba mau ngebantu kamu soal urusan yang sebenarnya kamu juga gak tertarik untuk melakukan acara itu. Tapi semua orang, apalagi mama kamu, mereka cuma pengen lihat kamu happy lagi. Saya baru kenal kamu, Karen. Dan bukan pertama kali ini juga kamu ikut campur urusan saya. Oke, kamu benar. Sebaiknya aku pulang aja. Tapi aku mau numpang ke toilet sebentar ya. Saya numpang ke toilet ya. Silakan. Kamu mau masak? Iya, untuk lunch saya sama Mas Davin. Lucu ya. Hari ini Tante Rita telepon saya minta tolong supaya saya bisa bujuk Davin untuk ngerayain ulang tahunnya. Kenapa nggak minta tolong sama kamu ya? Mungkin Tante cuma pengen cerita aja. Tapi Mbak Karen-nya aja yang overreact. Tadi pagi Tante Rita juga sempat ngomong hal yang sama ke saya. Menurut saya, kalau Mas Davin memang gak mau merayakan ulang tahunnya, ya nggak apa-apa. Gak ada yang salah juga.
Kalaupun Mas Davin terpaksa mau ngerayain ulang tahun, mungkin sepertinya akan intimate dinner aja. Bersama orang-orang terdekat, which is saya, Tante, Mas Davin, dan mungkin Mas Beno. Ya, tapi kalau misalnya saya jadi kamu, ya saya akan terus bujuk Davin sampai dia mau ngerayain ulang tahun dia sih. Iya, itu yang membedakan saya dengan kamu, Mbak. Saya pacar Mas Davin. Saya lebih tahu apa yang bikin Mas Davin nyaman ketimbang kamu. Dan sebagai pacarnya, saya akan mendukung apapun yang Mas Davin inginkan, as long as dia nyaman. Tapi kan nggak ada yang tahu hati manusia. Bisa aja Davin berubah pikiran. Mungkin? Jadi ke toilet? Mbak Karen, terima kasih banyak ya udah mampir ke sini. Kami seneng loh ada orang yang main-main ke sini. Vin, aku pulang ya. Duluan. Hati-hati Mbak Karen. Gimana rasanya diperhatiin sama Mbak Karen? Maksudnya? Kayaknya Mbak Karen perhatian banget sama kamu. Bahunya gak kenapa-kenapa. Harusnya kamu kontrol dong ke dokter. Masih sakit nggak? Harusnya kamu jangan jalan-jalan kayak gini. Ini nih kamu cemburu. Astaga, aku ngapain kayak gitu? Kamu cemburu. Enggak lah. Ayo ngaku. Kamu cemburu ya? Kan berdasarkan kontrak, Pak Davin juga bilang kita harus jaga sikap sama lawan jenis. Pak Davin nggak lupa kan? Iya, saya sesuai kontrak. Saya nggak megang-megang Karen yang megang-megang saya. Cemburu ya. Udah ngaku aja kalau cemburu, nggak apa-apa. Diakuin aja perasaannya. Apa sih? Pak Davin mending diam aja ya. Lama-lama jago nih ngelesnya. Udah, saya mau masak dulu, nanti gosong. Kayak gini ya jago banget lesnya. Maafin aku, Bu. Sebenarnya aku masih hidup. Tapi gak bisa datang meluk ibu sebagai Asti. Kamu harus tenang, Ari. Kamu harus tenang. Tante, udah dong Tante, jangan terlalu sedih terus. Nanti Astinya sedih melihat ibunya sedih. Tante bukannya sedih. Tante cuman kangen sama Asti. Soal itu aku juga kangen terus sama aku. Sani nggak capek? Habis sekolah langsung Oma ajak ke makam. Enggak kok Oma, aku malah seneng diajak jalan-jalan. Nanti begitu kita nyampe rumah, kita langsung makan ya. Oma dari pagi udah masakin masakan yang enak buat Sani. Yeay! Oma jangan sedih lagi ya. Kalau Oma ditinggal anak Oma, aku ditinggal mama aku. Tapi aku udah gak sedih lagi. Oma harus kuat ya kayak aku. Iya, Oma harus kuat kayak Sani.
Hampir aja. Dasar. Aduh, hapus banget gua hari ini. Aduh, 2 hari nyariin Ismi. Kagak ketemu-temu lagi. Aduh. Malah gua mau dikejar-kejar polisi lagi. Ah, ini platnya udah benar. Pak, atas nama Nadine ya? Oke. Itu kayak Ismi. Iya. Kalau di perawakannya dia itu. Ismi. 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 Aku yakin itu Ismi. Loh. Itu kan kuburannya Asti. Berarti Ismi sering datang ke kuburan Asti. Dia akan sering berada di daerah sini. Gua yakin, cepat atau lambat, gua pasti bisa menemukan Ismi. Yang bisa dibantu? Nggak usah Pak Davin, bahunya kan masih sakit. Kalau mau bantu, nanti cicip masakan saya aja untuk koreksi rasa. Enggak, emangnya saya chef. Ada nggak yang bisa saya bantu? Nggak enak loh, saya cuma nontonin kamu masak doang. Ya udah, Pak Davin, tolong cuci sayuran, terus ambilin bumbu sama siapin piring. Bisa? Itu bisa. Siap, chef. Saya. Jangan. Tuh kan, bahunya sakit. Duduk aja ya. Nggak bisa. No. Duduk, atau saya pulang. Ya udah. Sudah jadi? Sudah? Mau cicip? Boleh. Kurang apa? Asin, merica. Kurang ajar. Apa sih? Ngeri ya. Enaknya kurang ajar maksudnya. Perfect. Ya benar. Itu sendoknya nggak mau diganti dong. Jangan lupa tadi. Iya. Gimana? Enak nggak? Enak. Ini kamu juga udah ngerasain tadi. Rasa ya dibahas terus. Padahal sebelumnya udah pernah masak. Ya. Dulu waktu masih tinggal di Melbourne sih, sesekali masak. Kayaknya ada sesuatu deh sama masa lalunya Pak Davin. Lama di Melbourne berarti jago dong bikin flat white. Kopi. Udah nggak lagi sih semenjak mesinnya ditinggal di sana. Jadi beralih ke teh. Hari ini kan saya udah masakin Pak Davin. Kapan-kapan boleh sih bikinin saya flat white.